Rasulullah dengar khutbah katanya. Terus tidro Arab Badui kurang berakhlak, karena Badui itu orang kurang berpendidikan, gata-gata awalnya. Hana ya debu khutbah awalnya. Terus umat masjid ditanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah. Rasulullah dengar khutbah kayak tanya panjang kiamat. Ni adanya Rasulullah. Kepada Rasulullah ma'adatta, apa yang kau siapkan? Pu katanya kiamat, pu yang kakak siap ikah. Ikun li baduinyan hubbullah wa rasulih, cinta ke Allah dan ke Rasul, wa ta'atih dan taat kepadanya. Kepada ahli Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu nanti kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Maka legedanyo tak usahakan jemaah. Minimal kahana mendemung sabahunda satu telur bermuda demung. Baik sampai khatib kagei ada mimbar baru terus tu. Kah. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa yaumal jumu'ah fa ahsana wudu'a." Siapa saja yang berwudu pada hari Jumat lalu ia sempurnakan wudunya. Tsumma atal jumu'ah. Kemudian dia datangi pelaksanaan Jumat tersebut. Fastami'a wa nada, maka di saat dia datang ke Jumat, dia mendengar khutbah, dia mendekat, fa ansata, dia diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadata salasata ayyam. Diampuni untuknya dosa yang terjadi antara hari tersebut dengan hari Jumat yang selanjutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Jadi di hari Jumat itu para jamaah, ketika telah berwudu dengan sempurna di rumah, lalu kita datang ke masjid, duduk dekat dengan imam, duduk di saf yang paling dekat dengan imam, lalu kita mendengar khutbah, tidak berbicara, kita diam, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan pahala Jumat, itu dapat pahala diampuni dosa sekali Jumat. Artinya hari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, bahkan ditambah hari lagi-lagi, 3 hari lagi, berarti 10 hari. 7 huruf tambah 10 huruf, 10 huruf ke ampun dosa. Keaman lagi tanya 10 huruf. Nah, berima. Ketika lagi sempurnakan wudu di rumah, baru datang ke masjid, sampai di masjid dengar khutbah, jangan berbicara, duduk dekat dengan khatib. Waman masal hisa, lalu siapa saja yang di hari Jumat itu ketika khatib sedang berkhutbah dia mempermainkan kerikil, masa hisa, mempermainkan kerikil, artinya melakukan sesuatu yang laga. Ini istilah karena di masa Rasulullah kan masjid Rasulullah berpasir, ada kerikil memang kalau kita sahabat atau ilitanya cukai dika kalau tu katib dengan khutbah menyobat tanya jino cukai dika kalau tu dah pegang cukai terjada kalau tu atau aduh dah scroll HP kalau ditanya kan scroll WA sedang katib berkhutbah fakat laga, maka Jumatnya laga, sia-sia. Wa man laga fala jum'atalah, maka siapapun yang laga maka tidak ada Jumat baginya. Apa makna tidak ada Jumat? Tidak ada balasan pahala ibadah Jumat yang dia lakukan. Hana pahala tapubi menyonyan bude terus daja masjid. Maka pastikan dari terus daja masjid pus silent aja ataupun mati HP. Sehingga hana scroll HP le sampai le assalamualaikum tu. Warawa Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Salamah dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira yaumi
tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah, bahwa sesungguhnya sebaik-baik hari yang terbit pada hari tersebut matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilahullahul jannah, pada hari tersebut Allah masukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ahbata minha, dan pada hari Jumat pula Allah turunkan Adam dari surga. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumat terjadi kiamat. Wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyah, dan pada hari Jumat ada satu waktu yang tidak berpapasan oleh seorang mukmin dengan waktu tersebut, meminta ia akan Allah akan sesuatu pada waktu itu, kecuali Allah kabulkan permintaannya. Jadi pada hari Jumat ada satu waktu, apabila bertepatan dengan waktu itu kita berdoa, pasti Allah kabulkan. Menyopah bak watenyan. Teman pajan watenyan. Qala Abu Salamah, qala Abdullah bin Salam. Abu Salamah berkata Abdullah bin Salam, kad araftu tilka sa'ah, aku tahu kapan waktu itu. Kata Abdullah bin Salam, itu berjalan ini umatnya. Nah, wahia akhirus sa'atin nahar, yaitu pada akhir waktu hari tersebut. Pajan leuh sembahyang asar. Nyan menurut Abdullah bin Salam, untuk menurut orang lain dah ilmu beda wae tanya. Untuk nak kitab lain ngepegah tengah khatmah wate khatib duduk. Beda wae, masing-masing penafsiran. Ini yang disampaikan penafsiran Abdullah bin Salam. Kata beliau, araftu, aku tahu kapan waktu itu, yaitu akhir waktu di hari itu setelah salat asar. Wahia sa'atul lati khulika fiha Adam alaihissalam. Kata Abdullah bin Salam, akhir waktu itu yaitu waktu yang diciptakan pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam. Le asar kepegahannya adalah wate Allah gepegot Nabi Adam. Nyan ke wate nyan menyopah dalam doa inan nyan pu yang ta melake gekabul li Allah. Tapi para jamaah, karena tentang waktu itu kalau kita lihat para ulama berbeda pendapat, sebaiknya kita memperbanyak doa di hari Jumat, tidak hanya pada waktu tertentu, karena tidak ada jaminan. Waktu itu persis seperti Lailatul Qadar di malam Ramadan. Ada ulama mengatakan ya sepanjang bulan Ramadan itu dari malam pertama sampai malam terakhir itu kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Tapi ada ulama yang mengatakan 20 di 10 yang akhir. Ada ulama lagi yang mengatakan dia di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 atau 29. Ada lagi yang mengatakan tergantung dengan hari apa awal Ramadan. Ya, pun Ramadan. Ya. Maka orang yang lum-lumnya gepu khusus ibadah. Oh, nya sang bak malam 27. Malam lain antong tu masjid. Tok bak malam 27 kau yang tengah di masjid. Ya preh Lailatul Qadar tengah. He ke preh terus masjid kadengon tu. Hak nam rempok. Betul Lailatul Qadar malamnya kau yang kadengon ke nam rempok. Ya. Sebab memang kutu ke pre, maka seperti itulah waktu mustajabah doa di hari Jumat. Banyak para pendapat ulama. Yang lebih baik perbanyak doa semenjak pagi hingga sore. Mudah-mudahan ada doa kita yang pas dengan waktu mustajabah yang dimaksud. Nah, An Ka'ab al-Akhbar, la an ashruba qadhan min narin ahabbu ilayya min ashruba qadham min khamr. Dari Ka'ab al-Akhbar. Ini pendapat Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini sahabat Rasulullah dari Bani Israel.
Beliau sebelum Islam adalah pendetanya orang Yahudi. Setelah Rasulullah datang ke Madinah, beliau masuk Islam. Namanya Ka'ab karena beliau banyak sekali menguasai cerita-cerita yang ada dalam Taurat dan dalam Injil, maka beliau sering bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain, termasuk kepada Rasulullah. Maka diberilah gelar beliau Al-Akhbar, orang yang pandai bercerita. Awak ludah ceritanya. Nah, jadi kata Ka'ab, sungguh aku minum satu mangkok daripada api lebih aku cintai daripada aku minum semangkok khamar. Daripada aku yakjib minuman keras, utim jib apui mendeng kengonya. Wala an ashruba qadaham min khamrin ahabbu ilayya min an atukhallifa anil jumu'ah. Sungguh aku minum semangkok khamar lebih aku sukai daripada bahwa aku tidak datang ke Jumaat. Daripada hanam temengjak Jumaat aku timjib taboh mangkok khamar namanya. Nah. Kemudian walaan utakhallifa anil Jumaah ahabbu ilayya min an utakhti'a riqaban nas. Dan sungguh tidak datang ke Jumaat lebih aku sukai daripada aku melangkahi batang leher manusia. Nah, ini menunjukkan para jamaah adab ketika kita datang Jumaat. Karena dalam hadis-hadis yang sebelumnya kita dianjurkan untuk mendekat dengan khatib, mendekat dengan khatib, mendengar khutbah. Nah, apabila kita datang terlambat, pasti sukar mendekat dengan khatib, karena orang lain sudah lebih dahulu duduk dekat khatib. Maka ada orang-orang yang memaksa mendekat dengan khatib walaupun terlambat, maka dia melangkahi batang leher orang lain. Maksud geling ke urang-urang aju pokoknya bum temeng duk kena uga. Kata Ka'ab Al-Akhbar, lebih baik tidak datang Jumat daripada demikian. Daripada tidak datang Jumat, lebih baik aku minum khamar. Daripada minum khamar, lebih baik aku minum semangkok api, kata beliau. Artinya melangkahi batang leher orang lain, lingke orang demi mendapat saf di depan, itu adalah adab yang sangat tercela. Nah, maka baik lingku-lingku kau menyoper le katanya temeng saf berawai jak bawai baik jak kecut perle temeng saf awai. Secara hukum fikih para jemaah, nyo kata berah fikih becu, mengosongkan bagian daripada saf awal untuk orang-orang tertentu itu minimal hukumnya makruh. Karena itanya biasa mutujid kudu khatib, imam pengganti, bilal, pengurus masjid. Kena kau kata ndeknya hanjut tu orang lain ni nan. Urangnya ideh ke kana? Nyan minimal hukumnya makruh secara fikih. Tapi itanya biasa dengannya. Tapi secara fikih makruh. Kenapa makruh? Karena menghambat pahala orang lain. Karena yang lebih berhak duduk di saf pertama adalah orang yang paling awal datang, kon orang yang punya nama. Yang punya nama kadang imam ci itu leh, imam ci ini itu leh, imam itu leh, khatib itu leh, bilal, muadzin yang punya nama. Tapi yang paling berhak duduk di depan adalah yang paling awal datang. Maka but makruh kah biasa itu lewatnya. Ya, nyan secara hukum fikih kah biasa. Sebab urang lain panena purusan ni nyan ya duk ideh delat-delat hat. Yang be awai hat ya damong geno gadah pahala gok khatib. Dalam hadis sering diistilah dengan imam. Kenapa sering diistilah dengan imam? Karena yang sebenarnya secara fikih yang aula, yang menjadi khatib dialah yang jadi imam. Nah, idanya pika biasa khatib lain, imam
lain. Nyan khilaf aula hukumnya. Karab makruh, khilaf aula. Seharusnya so yang tabuh ke ketip, yang ke gopnyan, artinya merangkap sekaligus sebagai imam. Maka menyoleknya dan pegat, tak pilih ketip yang jedang kimum berdi. Ya. Kiban yang jedang kimum yang tidak rusak bacaan, kon yang bumerdu yang tidak rusak bacaan, yang fakih, yang pasih, yang fakih. Karena menyahana fakih hanjur. Nah, sebab urang lain yang lebih fakih. Karena yang paling berhak menjadi imam adalah afqahuhum, yang paling fakih di antara mereka. Yang kita buku ketip seharusnya yang kita terapkan para jemaah. Kah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar ayah. Nah, ketika Rasulullah sedang berada di atas mimbar, beliau membaca satu ayat. Jadi ini peristiwa pada hari Jumat, Rasulullah menjadi khatib di atas mimbar sedang membaca satu ayat. Faqala Ibnu Mas'ud li Ubay bin Ka'ab. Ketika itu ada jamaah namanya Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, berbicara. Dia berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah yang lain, mata unzilat hadhil ayah, kapan ayat itu diturunkan? Sahabat Rasulullah dengan baca ayatnya, rupanya Ibnu Mas'ud hana pernah dengar lah. Bertanya Mbak Ubay, ayatnya baca turun. Bertanya Mbak Ubay. Nah, kah. Kemudian wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, anna Abu Darda qala li Ubay bin Ka'ab. Yang berkata bukan Ibnu Mas'ud dalam riwayat hadis yang lain, Abu Darda. Beliau berkata kepada Ubay, mata unzilat hadhil ayah, kapan ayat ini diturunkan? Jadi khilaf perawi berarti tentang siapa yang berbicara. Ada satu riwayat Ibnu Mas'ud, ada satu riwayat Abi Darda. Faghamazahu, lalu Ubay bin Ka'ab mengisyarah, tidak menjawab, mengisyarah. Falamma insarafa qala lahu Ubay. Ketika salat sudah selesai, orang-orang sudah pulang, Ubay bin Ka'ab berkata kepada penanya tadi. Dalam riwayat pertama Ibnu Mas'ud, dalam riwayat yang lain Abi Darda, innaka haddaka min salatika ma laqauta. Sesungguhnya engkau hadduka, innama hanya saja hadduka, bahagianmu dari salatmu telah engkau rusak. Drone hanali pahala mayang ahli Ubay. Fadakhala Abdullah ala Rasulillah, lalu Abdullah masuk menjumpai Rasulullah. Fa'asa'alahu an dzalik. Abdullah itu Ibnu Mas'ud. Beliau karena dikatakan oleh Ubay tidak dapat pahala lagi karena berbicara, beliau temui Rasulullah untuk bertanya. Faqala, Rasulullah menjawab, saddaka Ubay. Ubay benar. Artinya betul drone hanali pahala kan ya pegahaba. Nah. Thumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ma min abdin yaghtasilu yaumal jumu'ah. Tidak seorang hamba yang mandi pada hari Jumat, wa yamassa min dahnihi makana, lalu dia menyisir memberi minyak rambutnya. Nah, thumma ya'ti Jumu'ah, kemudian dia datang ke Jumat. Fala ya'dhi ahadan, lalu ia tidak mengganggu seseorang, artinya tidak melangkahi orang. Wala yaqti'a riqaban nas, dan tidak dia melangkahi batang leher manusia. Fayusalli ma qadallahu ta'ala lahu, lalu ia salat apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Fa idza kharajal imam jalasa wa ansata, ketika imam sudah keluar ia duduk dan diam. Illa ghafarallahu lahu ma baina jum'atain, mestilah Allah ampuni dosanya
antara dua Jumat. Hadis ini ada dua pelajaran pokok. Pelajaran pokok yang pertama, ketika khatib sedang berbicara, sedang berkhutbah, jangan berbicara. Karena berbicara ketika khatib sedang berkhutbah dapat membuat pahala Jumat hilang. Mana kukul karena pahala tajak ka tubuh ada yang mana kon sabuh honda mana pahala. Gara-gara tak pegah haba wadai khatib kagak ada hondanya. Perusi kalau dah bela honda kataikan tinggal tidur kai belum honda lu dah lo. Yang kelingan. Ka hanali pahala. Maka jangan berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Tapi kalau dia berbicara, salatnya tetap sah, Jumatnya tetap sah. Karena dulu di masa Rasulullah juga ada orang yang berbicara, bahkan bertanya kepada Rasulullah sedang berkhutbah. Rasulullah dengar khutbah dengan terus Arab Badui kurang berakhlak, karena Badui itu orang kurang berpendidikan, gasa-gasa awalnya. Hana ya depu khutbah hawanyan. Terus umat masjid ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah. Rasulullah dengar khutbah kayak tanya panjang kiamat. Ni adanya Rasulullah. Gepekah Rasulullah ma adatta, apa yang kau siapkan? Pu katanya kiamat, pu yang kakak siap ikah. Ikun li baduinyan hubbullah wa rasulih, cinta ke Allah dan ke Rasul, wa ta'atih dan taat kepadanya. Kepegah li Rasulullah anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu nanti kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kata para ulama fiqh, hadis tentang Badui itu menunjukkan bahwa tidak makruhnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Tidak terlarang. Seandainya terlarang, Rasulullah kagak larang. Pu kata manyong dengoh khutbah. Mending benar. Tapi malah dijawab oleh Rasulullah. Malah dijawab pertanyaan Arab Badui walaupun Rasulullah sedang berkhutbah. Ini dijadikan oleh para ulama tentang tidak terlarangnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Tapi dari segi pahala ada hadis menyatakan tidak memiliki pahala lagi kalau kita berbicara di saat khatib sedang berkhutbah. Jud berhaba napu, tapi resiko pahala sabah unta mono awai naja, atau sabah kameng mono, atau sabah unggas mono, atau sabah boh mano mono, hanali ngateng. Tama lega urung kalu khatib ja tiro ne hana pahala li. Ya menyo berhaba. Ya, katro deh. 2 menit deh. Wa menit tu mungkin didekun nabo hadis ka ke ehno mentang para jamaah tak cukupi ehno kajian kita nyon ta sambung lom uku tentang kelebihan Jumat. Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.